Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaji Eskom. Saya guru informatika di SMK Negeri 4 Semarang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan hasil dari peer teaching saya. Dalam kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Berikut peer teaching saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Pagi. Baik, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mohon untuk disiapkan kesiapannya dalam pembelajaran hari ini lebih fokus karena kita belajarnya juga online. Dikesampingkan dulu hal-hal yang mengganggu dari proses pembelajaran ini. Siap nggih, anak-anak? Siap, Pak. Ya, Pak. Baik, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mohonkan Ketua Kelas Pak atau Mas Abdul Aziz bisa memimpin doa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita belajar hari ini diberikan kelancaran. Monggo Mas Abdul Aziz. Oke, Pak. Baik, teman-teman semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri Terima salam. kasih. Yes, sami-sami Mas Abdul Aziz. Terima kasih atas perkenannya memimpin doa. Baik, setelah kita berdoa, kita juga menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Kali ini mungkin Mbak Sulis bisa dipimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Mbak Sulis. Siap, Pak. Teman-teman, mari hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mbak Sulis sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita selalu cinta terhadap tanah air kita Indonesia ini. Amin. Selanjutnya hadir semuanya anak-anak. Ada yang terhubung hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Bapak. Semua, Pak. Masuk semua. Terima kasih Mas Yusefin, Mas Wisnu. Hadir semua hari ini. Tidak perlu kami cek satu persatu. Ada yang kurang sehat hari ini atau ada permasalahan yang dibawa di pembelajaran hari ini? Kepala saya pegel ini, Pak. Oh, baik. Mas Abdul Aziz, mudah-mudahan masalahnya juga cepat terselesaikan. Kita doakan bersama ya, semoga masalah cepat selesai. Amin. Baik, ini semuanya. Bapak akan menyampaikan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Bapak juga akan bertanya ini sebagai pemantik untuk pembelajaran hari ini. Di antara anak-anak ada nggak yang tahu atau bisa menyebutkan komponen atau peralatan penting dalam membangun sebuah jaringan lokal?
Jadi jaringan lokal itu semua komputer terhubung gitu kan, saling berkomunikasi. Salah satunya ada komponen yang paling penting di dalamnya itu. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu? Saya Pak. Saya Pak. Nih, Kabel. Mas Aziz, apa itu? Saya Nih, Pak. Mas Abdul Aziz Rumin, Mas Abdul Aziz. Itu Pak, konektor Pak, konektor RJ45 Pak. Oh, betul sekali. Beri aplaus dulu buat Mas Aziz. Kemudian satu lagi pertanyaannya begini. Alat ataupun salah satu alat yang digunakan untuk memotong atau menyambung itu khususnya di jaringan ini, ada yang tahu siapa? Nama alatnya apa? Mas Tri? Crimping tool, Pak. Oh, cramping tool, betul sekali. Saya kira mau jawab gunting apa gitu ya. Tepat sekali. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini Bapak sampaikan sebelumnya izin share dulu materi yang Bapak sampaikan hari ini. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, anak-anak, kita hari ini belajar tentang penyambungan kabel LAN atau Local Area Network. Jadi di pembelajaran ini tujuannya apa anak-anak? Jadi melalui nanti kita menggunakan metode Project Based Learning atau PBL, peserta didik mampu membuat sambungan kabel LAN dengan tepat dan dapat mengisi sambungan kabel yang telah dibuat menggunakan peralatan jaringan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita, tapi sebelum itu Bapak mohon nanti sambil mendengarkan juga sambil menggunakan HP-nya untuk kegiatan literasi dan apapun yang diinstruksikan di pembelajaran hari ini. Pertama, jadi Pak Sur, saya izin dulu Pak Sur ya, ke toilet ya. Ya Mas Abdul Aziz, silakan. Jadi apakah anak-anak sudah pernah menginstal yang namanya pembaca QR dan kode batang di HP-nya masing-masing melalui Play Store? Sudah ada yang punya belum? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kalau yang sudah ada yang punya. Kalau ada yang belum, silahkan di-download nanti di desktop ataupun di layar HP-nya itu akan muncul seperti ini, QR dan barcode ini. Tapi kalau ada yang belum punya, masuk ke Play Store, install dulu. Kalau di Bapak ini sudah diinstal, adanya uninstall sama buka. Kalau belum, biasanya install sama nanti hasilnya bisa dibuka. Nanti bagi yang belum, sambil menyimak bisa mendownload aplikasi itu untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya Pak, benar saya install dulu. Ya, HP-nya kan sudah canggih-canggih semuanya ya. Ini sedikit kok, bisa di-download di versi manapun, insya Allah. Iya Pak. Baik, Bapak lanjutkan. Setelah di-download ya, nanti ada dua materi untuk kegiatan literasi masing-masing anak-anak. Yang pertama nanti di-scan yang sebelah kiri ini, modul pembelajaran. Ini di-scan menggunakan aplikasi QR Code tadi yang sudah di-download di Play Store. Ini terkait materi pembelajaran untuk hari ini yang sifatnya tertulis, bisa dipahami terkait itu semuanya. Kemudian yang untuk video pembelajarannya juga ada di YouTube. Bisa scan barcode yang ada di sebelah kanan ini. Bisa ya? Ada yang kesulitan? Memorinya full, Pak.
Wah, memorinya full. Boleh. Nanti ada di bawahnya ini linknya ya. Sambil nanti kalau emang nanti penjelasan dari Bapak kurang, bisa diliterasi di dua link itu. Di materi ini juga Oke, baik Pak. Jadi buka link ya Pak ya. siap. Siap. Saya contohkan yang di video dan di video pembelajaran ini, saya klik ini ya. Kalau di sini sudah saya sertakan QR code, ini bisa diakses langsung pakai HP-nya anak-anak, bisa langsung di-scan. Tapi kalau di sini Bapak mau tampilkan di laptop ini, Bapak klik pakai linknya YouTube-nya langsung. Sudah tampil belum ini YouTube-nya? Masih kuer-kuer Pak. Proses OTW. belum, Pak. OTW. Sudah muncul. Kalau yang ini bukan ya, ini iklan ya. Oh, iklan. Oke, Saya kira sudah mulai, Pak. Saya lagi dengan sendiri komputer, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya ya merakit. Baik anak-anak, tolong disimak sebentar ya. Kita tidak full nanti karena keterbatasan waktu di sini. Nanti bisa literasi setelah pembelajaran usai. Kabel, yaitu kabel strike dan kabel. Ini saya sudah sediakan kabelnya. Ini kabel jenis Cat 5. Ada yang Cat 6 dan agak ada juga yang Cat 7. Nah, itu terus kabel Cat 5. Kemudian di sini ada konektor RJ45. Ini fungsinya untuk terus yang terhubung jaringan. Oke. Ini konektornya. Kemudian di sini ada LAN tester yang berfungsi untuk mengetes apakah kabel yang kita buat nanti sudah benar urutannya atau belum. Ya, ini LAN testernya. Kemudian di sini ada tang crimping. Oke, ada tang crimping. Jadi kita punya di sini tang crimping, LAN tester, konektor RJ dan kabelnya. Kita langsung aja praktek. Pertama kita ini karena untuk praktek, jadi saya motong kabelnya itu pendek aja ya. Oke, di sini ada ini untuk alat memotong kabelnya. Gimana anak-anak? Pasti masih penasaran ya? Masih, Pak. Penasaran Pak, masih penasaran Pak. Masih belum paham. Ini Coba, Pak. nanti dari dua modul itu di-scan ulang, kemudian dipelajari. Sekarang mau Bapak praktekkan saja biar lihat langsung orangnya gitu kan. Tadi kan orangnya orang lain, kalau sekarang orangnya Bapak gitu ya. Bapak tunjukkan ini salah satu alatnya yang digunakan. Ini namanya apa tadi kalau dilihat di video? Tang krimping. Crimping. Tang Angkring Krim Pak. Oh, Krim tool. crimping Ring tool. boleh Kemudian, tang kalau yang ini tadi namanya apa, Nana? Aduh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. RJ 4. Oh, SJ45 ya. Betul, Mas Tri. SJ45 Pak. Kemudian kalau yang ini apa ini namanya? Kabel Pak. Kabel itu, Pak. Kabel listrik. Siapa yang jawab kabel listrik tadi? Saya, Pak. Ini namanya kabel LAN. Kabel listrik kalau kabel. Baik. Bab yang perlu Bapak sampaikan. Baik, ini tadi LAN, kabel LAN-nya. Ini RJ45-nya, kemudian ini tangnya. Satu lagi tinggalan. Namanya ini apa, Pak? Mbak Sulis ini namanya apa tadi kalau lihat di video? Kabel tester, Pak. Kabel tester. LAN tester. Baik. Jadi kalau membuat sambungan kabel LAN, biasanya di toko itu yang sudah jadi juga ada. Kemudian kalau sesuai kebutuhan 5 meter, 10 meter, 12 meter, setengah atau dan sebagainya, biasanya kita harus membuat
sendiri dengan peralatan itu semuanya. Harganya nggak mahal-mahal aja. Kabelnya mungkin di kisaran harga 6.000, kemudian ininya cuma 1.000 2.000 per bijinya. Ini tangnya ini sekitar 60.000 dan ini sekitar 100 ribuan. Baik, akan Bapak praktekkan ya. Dilihat. Yang pertama, ini kabel di dalamnya ada 8 warna. 8 warna, 8 kabel. Berikut susunannya. Nanti anak-anak bisa dihafalkan ya susunan dari kabel warna 8 warna itu. Ada yang bermasalah dengan matanya, dengan warna? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Normal, Pak. Aman. Matanya ngantuk, Pak. Ada Pak, abu-abu warnanya itu tadi Pak, dengan kelihatannya abu-abu saya Pak lihatnya tadi. Karena ngantuk itu Pak, blur, ngantuk. Semalam warna itu. begadang. Iya. Buta warna. Jadi di pembelajaran hari ini Bapak langsung praktekkan, Bapak anggap anak-anak sudah membaca literasi dan modul dari video tadi. Yang jelas, 8 warna kabel tadi yang sudah Bapak sampaikan, kemudian sudah diurutkan. Berikutnya cara memotongnya anak-anak. Jadi di dalam tang atau crimping tool ini, yang lubang paling atas itu untuk memasukkan RJ45 setelah RJ45 atau kabel itu dimasukkan ke dalam RJ45, kemudian dijepit menggunakan tang crimping toolnya ini, dimasukkan seperti ini. Nah, seperti ini nanti tinggal dijepit, tapi kabelnya harus disusun dulu, dimasukkan ke konektor RJ45-nya dulu. Itu nggih. Kemudian cara ngupasnya ini ada di paling bawah, ada pisau yang paling bawah sekali itu untuk memotong putus ya. Memotong putus itu kalau diklik seperti ini dia akan putus jadi 2 seperti ini. Putus, kemudian kalau yang tengahnya ada lubang setengah lingkarannya ini untuk mengupas bagian kulitnya. Bagian kulitnya kalau kita lepas seperti ini, mau diputar kabelnya boleh, mau diputar tangnya juga boleh. Yang mau diputar apanya untuk mengupas kabelnya. Setelah terkelupas, kemudian kabelnya itu nanti di dalamnya akan seperti ini. Ada benangnya, ada plastiknya. Kalau yang ada plastiknya seperti ini, pengamannya ini namanya RJ45 kabel UTP cat 6 ya. Kalau yang cat 5 belum ada pelindung plastiknya ini. Plastik sama benangnya ini tidak berfungsi, boleh kita potong atau kita singkirkan pakai pisau yang paling bawah. Nah, seperti ini. Ada dasarnya, ada 4 lilitan, setiap lilitan itu ada 2 kabel anak-anak. Ada warna oranye, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna coklat. Warna dasarnya cuma 4 itu ya. Apa tadi Mas Aziz? Nah ini baru kelihatan Pak, tadi abu-abu, sekarang sudah ada warnanya Pak. Siap. Putih oranye, ada hijau putih, biru putih, biru putih coklat dan coklat. Kalau warna dasarnya cuma ada 4 ya. Iya Pak. Ya. Setelah itu kita pisahkan kan 4 dililit, masing-masing lilitan itu ada 2 kabel. Kita buka. Dari lilitannya semuanya. Jadi kalau yang oranye itu warna kabel satunya ditambahi putih, oranye putih. Kemudian ini ada oranye gitu. Yang hijau juga sama, ada hijau juga, ada hijau putih. Kemudian yang biru juga ada biru putih. Kemudian yang coklat kita buka juga, dari lilitannya ada coklat putih seperti itu.
Setelah dirasa sudah lurus, baru kita susun kabelnya sesuai dengan standarnya. Sudah dibaca ya standar kabelnya. Ada dua tipe penyambungan, strike sama cross. Kalau strike itu antara ujung satu sama ujung yang kedua itu sama susunannya. Kalau cross itu nanti ada yang nyilang di warna hijau sama oranye. Dibaca lagi literasinya. Kemudian setelah itu kita susun. Kita akan menyusun tipe kabel strike. Mulai dari orange putih, orange, kemudian hijau putih di posisi yang ketiga. Orange putih, orange, hijau putih. Kemudian warna biru. Biru, kemudian biru putih. Orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, kemudian hijau. Kemudian coklat putih, coklat. Hafal ya? Belum, Pak. Belum? Ye. Oke. Belum. Diliterasi lagi melalui di scan barcode tadi, di scan, dibaca modulnya. Nanti di akhir pembelajaran ada pertanyaan. Siap-siap ya? Sambil praktek. Kemudian sebelum dipotong, pastikan susunannya sudah benar, tidak ada kesalahan. Dicek lagi, oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Motongnya kira-kira berapa senti? 2 sentinan. Jadi supaya tidak ambyar, tidak buyar, tangan kirinya posisinya seperti ini, pegang mendekati kulitnya. Setelah itu kita potong secara rata. Potongnya seperti ini, rata ya. Oke, potongnya harus lurus seperti ini, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kemudian jangan dilepas dulu tangan kirinya supaya tidak ambyar. Kemudian yang tangan kanan posisikan memasukkan RJ45-nya. Posisikan kuningannya yang 8 itu menghadap kita dari kiri ke kanan. Kita masukkan seperti ini sampai mentok ke dalam. Usahakan nanti juga ada penilaian di praktek. Posisi kulit harus kejepit sama penjepit RJ45 yang ada di bawah konektor RJ45-nya ini. Kemudian kriteria selanjutnya posisi kabel yang di depannya sini harus mentok kelihatan. Dibaca lagi susunan kabelnya, jangan sampai ada yang salah susunannya. Oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Setelah dirasa sudah pas, sesuai, sempurna, baru kita jepit menggunakan tang crimping. Jangan pakai tangnya tukang listrik ya, nggak bisa itu. Tang satu, Pak. Posisinya seperti ini, yang ada putih-putihnya yang tang crimping ini posisi di luar ya, di luar seperti ini. Kemudian masukkan. Setelah masuk, kelihatan ujungnya, baru kita tekan. Yang kuat ya. Sampai bunyi klik. Kalau sudah, berarti sudah kuat kabelnya itu dan RJ45-nya sudah ditarik-tarik, sudah tidak bisa terlepas. Itu baru selesai satu. Di ujung yang keduanya juga sama. Kita bikinnya seperti itu. Di pertemuan hari ini, nanti kita akan membuat susunan kabel ini dan uji cobanya nanti di pertemuan selanjutnya. Kira-kira bisa ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap. Nanti sambil jalan, Bapak praktekkan lagi yang satunya. Yang penting anak-anak sudah bisa. Oke. Bapak mau tanya dulu ini.
Tadi susunan kabel ataupun kabel LAN itu kan ada 8 ini. Ada 2 tipe penyambungan, strike sama cross gitu kan. Ada yang sudah hafal anak-anak susunan kabelnya dari 8 itu? Bisa raise hand. Mas Wisnu, coba Mas Wisnu disebutkan susunan kabelnya. Ya Pak, semoga tidak lupa ya Pak. Jadi ada oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Ya, betul. Bagus sekali Mas Wisnu, sudah hafal, beri tepuk tangan dulu. Sudah punya modal untuk membuat atau menyambung konektor RJ45-nya. Terima kasih. Sampai di sini Maaf dulu. Pak, bisa nanya lagi Pak Wisnu. Tadi waktu ngomong di saya koneksi internetnya putus. Tenang ya Pak Wisnu, nggak jelas. Mas Wisnu, Mbak Lucia itu tadi koneksi. Oh iya, Mas Wisnu. Mas Wisnu boleh diulang tadi, Mbak Lucia belum kedengaran tadi tampaknya. Nah, iya. Baik, Mas Wisnu. Selanjutnya, anak-anak, ini kan baru sintak yang pertama ya di pembelajaran PJBL. Kemudian setelah itu nanti Bapak mengharapkan anak-anak juga bisa menyediakan alat-alatnya di rumah, kemudian bisa praktik. Nanti kalau emang kebutuhan alat-alat itu tidak terpenuhi, kita bertemu secara luring di sekolah ya. Siap Bapak. Oke. Baik Pak, baik. Kemudian selanjutnya nanti yang ada dulu ini peralatannya di rumah. Jadi Bapak sudah membagikan LKPD-nya melalui grup WA kelas atau melalui grup WA orang tua ya. Nanti bisa di-download, kemudian di-print. Di situ ada petunjuknya untuk membuat sambungan LAN itu seperti apa, kemudian urutannya, langkah-langkahnya seperti apa, dikerjakan. Siap ya? Siap Bapak. Siap Pak. Oke. Kemudian desainnya sudah nanti dikerjakan secara individu, karena ini tidak bisa kelompok ya, karena kita online. Nanti ada yang pegang tang, ada yang pegang ini, kan kita nggak ketemu di sini. Kemudian setelah itu nanti bagi yang kesulitan tidak ada peralatannya, kita ketemu daring di sekolah, nanti bisa individu maupun kelompok. Sudah Bapak siapkan LKPD-nya semuanya. Selanjutnya anak-anak, kita sepakati dulu nih. Kita anggap ini semuanya sudah punya alat ini. Kira-kira proyek ini mau diselesaikan kapan? Maksimal mungkin Bapak bisa mengasih gambaran itu 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya. Siap tidak? Siap. Siap, Bapak. Siap. Siap. Oke. Siap Pak. Oke, jadi pertemuan selanjutnya itu masih ada waktu 3 hari lagi dari hari ini. Dipersiapkan, kemudian disusun jadwalnya, jadwal penyelesaiannya. Langkah-langkahnya yang harus diselesaikan mulai dari hari ini tadi bisa dapat apa, kemudian peralatannya sudah disiapkan, kemudian nanti besok ngapain, besoknya ngapain, maksimal 3 hari itu sudah punya jadwal anak-anak untuk menyelesaikan proyek ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin anak-anak bisa langsung mempraktekkan
sendiri-sendiri di rumah sambil melihat videonya tadi atau literasi dari web yang satunya tadi. Setelah itu nanti Bapak mau monitoring dari kerja proyeknya masing-masing, proyeknya masing-masing, penyambungan kabel sudah sejauh mana. Bapak kasih waktu ya, 20 menit sampai di mana yang sudah bisa. Oke, bisa langsung dimulai. Baik, anak-anak, sudah ada yang selesai atau separuh seperti Bapak ini atau ada yang masih bingung? Biasanya di awal-awal itu kendalanya nyusun kabelnya. Nyusun kabelnya itu satu, tidak hafal susunannya. Dua, yaitu kalau sudah tidak hafal itu mau nyusunnya bagaimana? Kunci utamanya apa berarti anak-anak untuk menyusun kabel ini? Mas Abdul Aziz. Ya, Pak, saya tanya Pak, tadi saya menghabiskan RJ4, Pak. Nyambungnya tadi masukannya kabelnya salah terus sehingga itu Pak, apa namanya, kulitnya tidak masuk. Oh, begitu. Tadi yang disampaikan Bapak itu kan kulitnya harus masuk ya. Ya, betul. Ya, tadi saya tidak masuk Pak, lah itu terus tak posong lagi sampai 4 kali baru bisa Pak. Ya, awal-awal Mas Aziz emang seperti itu. Ada teman-teman kalian, teman-teman atau kakak-kakak kalian dulu itu bahkan menyusun kabelnya itu setengah jam juga ada yang nggak selesai-selesai itu. Jadi keaktifan, kreativitas, kemudian literasi itu perlu supaya apa? Nanti kalau emang disuguhkan dengan dunia nyata, kita berhadapan di suatu lab, ada yang trouble ini, ada 4 RJ45 yang mau diganti, silahkan diminta tolong diganti gitu contohnya. Ada Bapak Ibu guru menyarankan seperti itu. Wah, 4 RJ45 kalau diselesaikan satu RJ-nya setengah jam ya bisa 2 jam baru selesai itu gitu. Nah, seperti itu nanti. Jadi semakin banyak berlatih, nanti try and error-nya itu semakin berkurang. Yang tadinya Mas Aziz menghabiskan 4 RJ45, besok nggak mungkin menghabiskan 4 karena sudah berlatih. Bisa 2, bisa berkurang, langsung jadi 1 pun juga langsung bisa. Begitu ya Mas Aziz ya. Pak, boleh tanya lagi enggak Pak? Nah, silakan. Itu Pak, apa? Kan itu tadi siapa? Wisnu Pak ya tadi ya? Ya. Wisnu kan bilangnya apa, ada putih oran itu ya. Nah itu kalau masanya terbalik bagaimana Pak? Apakah kita masih bisa apa namanya menghubungkan di komputer gimana Pak? Ya, itu nanti tidak bisa terhubung, salah satunya akan terjadi error. Biarpun nanti di dalam kabel ini kan yang digunakan untuk koneksi dan berbagi data itu kan cuma 4 kabel. Jadi alangkah baiknya sebelum kabel itu kita gunakan, susunannya sudah benar. Karena ini sudah merupakan standar ya. Jadi standar itu alangkah baiknya supaya kita membacanya juga ngerti, orang lain ketika membaca itu juga ngerti karena sudah punya standar internasionalnya. Susunannya seperti itu. Kalau kebalik, ya resikonya dipotong lagi di situ supaya benar-benar standar. Itu ya, Mas Wisnu, Mas Abdul Aziz. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama, sebagian besar sudah menyelesaikan proyeknya, ada yang menyelesaikan proyek menghabiskan RJ45-nya ada 4 buah, ada yang 1 buah langsung berhasil. Nah, di pertemuan kali ini Bapak sudah monitoring, Bapak sudah menilai ini sebagian dari pertengahan pembelajaran ini sampai dengan monitoring perkembangan proyek ini. Nanti Bapak harapkan di pertemuan selanjutnya ini nanti akan Bapak pantau lagi. Nanti kita ada di pertemuan selanjutnya itu uji coba dari hasil
kabel LAN yang sudah dibuat ini, bagaimana hasilnya dan bagaimana nanti mempraktekkannya, menguji cobanya pada LAN testernya seperti ini. Ini kan belum jadi, ini kita pertemuan hari ini karena waktunya juga terbatas, nanti di pertemuan selanjutnya tinggal nyambung lagi, kemudian diuji pakai LAN testernya ini. Sebagai gambaran saja, ini kan ada dua konektor, bisa kita pisah ya keduanya ini. Antara satu yang kedua ketika dinyalakan tombol on off-nya, kalau nyalanya berurutan dari 1 sampai dengan 8 nyala semuanya, berarti sukses. Penyambungan kabel ke konektor RJ45-nya itu sukses. Baik, untuk itu saya mau bertanya lagi nih sama anak-anak ini. Atau anak-anak ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya Pak. Oh iya, Mas Yosepin silakan. Oh ya baik. Nanti di sini Mas Sabto nggih. Nggih Pak. Nggih Mas. Oh Tadi- nggih. Tadi Bapak Suryadi mengajarkan kami ya tentang membuat kabel itu. Itu kabel cross sama strike itu untuk perangkat yang beda atau boleh sama Bapak? Nah, begitu. Jadi di modul ya sudah saya Bapak sampaikan ya. Sekali lagi. Jadi untuk kabel yang strike itu untuk, ini contohnya nih. Tadi susunan kabelnya seperti ini. Ini yang strike, ini yang cross, kemudian ini yang peruntukannya. Jadi kabel strike itu untuk menghubungkan atau dua komponen yang berbeda. Contohnya di sini ada switch atau hub, di sini ada komputer atau laptop. Jadi kalau dua perangkatnya itu berbeda, bukan laptop ke laptop atau switch ke switch gitu, berarti menggunakan kabel tipe strike. Jadi untuk yang kabel cross itu peralatan yang untuk dihubungkan menggunakan kabel ininya itu sama. Hub ke hub, laptop ke laptop, komputer ke komputer seperti itu. Gitu ya Mas Yosepin ya. Oke. Ya baik Bapak. Terima kasih atas pencerahannya. Siap. Mas Sabto tadi ya kayaknya raise hand ya. Iya Pak. Ya, Itu untuk yang mau bertanya ini Pak. Untuk yang tadi kan Bapak menjelaskan untuk yang straight urut-urutan warnanya. Nah kemudian untuk yang cross itu seperti apa Pak? Ya. Nah tadi kan juga sudah dijelaskan untuk fungsinya. Nah urutannya sendiri bagaimana itu warnanya, susunan warna. Baik, terima kasih Mas Sabto. Jadi Mas Sabto sudah hafal yang strike tadi urutannya seperti apa ya? Hafal Pak. Siap. Bedanya kalau yang strike itu sudah hafal tinggal membalik aja. Yang posisi oranye dan oranye putih itu diposisikan hijau sama hijau putih. Maksud? Iya. Gimana Pak? Baik. Tak kasih gambarnya supaya lebih jelas. Ya. Yang cross itu kan kalau yang strike oranye putih sama oranye itu kan di nomor 1 dan 2. Iya. Sedangkan putih hijau sama hijaunya itu kan di nomor 3 dan 6. Nah, Jadi posisi hijau putih sama hijau ini menggantikan posisi putih sama oranye putih. Nanti di tipe cross-nya di sini putih hijau, kemudian putih. Di sini oranye putih, nanti di nomor 6 ini oranye. Hanya kalau yang ujung pertama itu menggunakan tipe strike, kemudian ujung yang kedua menggunakan tipe cross. Ini nanti jadi susunannya menjadi kabelnya itu nanti jadinya cross bukan strike. Kalau strike tadi itu kan ujung pertama sama ujung kedua menggunakan
strike sama. Tapi yang cross, yang ujung pertamanya strike, yang ujung keduanya cross. Jadi dibalik, posisi yang oranye putih sama oranye digantikan, nanti yang nomor 3 ini menjadi oranye putih, yang nomor 6 ini menjadi oranye. Yang di sini, yang 1, 2 ini kan sudah dialihkan ini di nomor 3 dan 4. Putih hijaunya menjadi nomor 1 sama yang hijaunya nomor 2. Begitu Mas Sabto, sudah jelas Iya ya? Pak, terima kasih. Ya, sudah jelas. Baik, anak-anak, kita di penghujung kegiatan pada hari ini yaitu evaluasi. Jadi dari presentasi kegiatan praktik yang sudah kita lakukan bersama tadi, sebagian sudah ada yang mengerti, paham, banyak yang sudah paham, yang belum jelas juga sudah bertanya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya anak-anak, ini ada tugas untuk menjawab soal. Tapi soalnya nanti Bapak kirimkan di LMS sekolah. Dan bisa diakses melalui barcode scan juga ya, nanti di sini di akhir ini pembelajaran ini. Sudah ada barcode scan-nya, nanti di situ akan diarahkan ke LMS sekolah. Seperti biasa, masuk ke LMS sekolah menggunakan username berupa NIS dan password-nya yang sudah diubah sesuai dengan yang diingat sama siswa semuanya. Bisa dipahami ya? Siapa? Ini beri waktu, silakan dikerjakan evaluasinya di LMS sekolah dengan menyekan barcode ini. Waktunya 7 menit, silakan. Baik, sudah semuanya ya? Sudah mengerjakan semuanya ya di LMS ya anak-anak? Sudah, Pak. Baik, Bapak akan memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak, mungkin ada teman-teman yang bisa menyimpulkan dari kegiatan praktek kita hari ini. Siapa tadi ya yang belum bersuara ya? Saya coba. Mau ditunjuk enggak? Atau yang ada yang mau angkat tangan, raise hand? Mas Wisnu sudah aktif tadi, Mas Tri, Mas Yosefin, Mbak Lucia. Mbak Lucia aja deh. Tadi kan juga literasi antar teman dari Mas Wisnu juga tadi. Kira-kira apa yang sudah dipelajari hari ini Mbak Lucia? Bisa menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Terima kasih Bapak. Hari ini saya cuma bisa menyimpulkan yang tadi Bapak ajarin, yaitu ada 2 cara untuk menyambungkan kabel, yaitu strength dan cross. Tapi tadi saya masih belum jelas itu warnanya itu kombinasinya itu yang 8 itu apa aja, takut salah itu Pak. Maaf, jadi nanti mungkin saya harus belajar lagi ya Pak ya. Itu aja. Ya. Terima kasih. Ya. Tadi sudah ada sumber literasinya, video ataupun dari rekaman Vicon ini nanti bisa diputar ulang ya, lebih detailnya. Di buku dan video pembelajaran juga sudah lengkap semuanya. Harapan anak-anak di hari ini tuntas semuanya, tidak ada yang belum tuntas, supaya kedepannya di pertemuan selanjutnya kita juga bisa menguji dari kabel LAN yang sudah dibuat. Sesuai, ada kesalahan atau tidak, nanti juga tolong disiapkan di pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak akan menyampaikan apa terkait materi kita selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu menguji dari hasil yang sudah dipraktekkan hari ini penyambungan kabelnya. Kita kan tadi baru satu sisi, dilanjutkan lagi di sisi yang lain, kemudian diuji.
Nanti di akhir pembelajaran di berikutnya, Bapak minta dari proses semuanya itu dilaporkan. Penyambungannya, kalau ada dokumentasinya didokumentasikan. Nanti karena di akhir pembelajaran juga ada tugas yang harus diupload di LMS terkait dengan proses pembuatan proyek anak-anak semuanya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Siap, terima kasih sudah semangat belajarnya hari ini. Tapi sebelum ditutup, kita berdoa lagi bersama-sama. Kali ini dipimpin sama Mas Reni. Silakan Mas Reni. Ya, terima kasih. Untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Reni. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, khususnya nanti dunia nyata itu ditemui dengan pembelajaran kita hari ini. Karena jaringan komputer itu jaringan yang dimanapun komplek kantor, sekolahan semuanya itu diimplementasikan. Kita biarpun tidak di bidangnya itu, kedepannya ya kita tahu. Nanti kedepannya kalau ada trouble, kita bisa menanganinya. Tapi sebelum Bapak tutup, di sekolah kita ya sudah tahu ya semuanya ya, yel-yelnya apa gitu ya. Bapak kasih tahu sekali nanti bisa ditulis. Ketika Bapak bilang SMK Negeri 4 Semarang, jawabannya anak-anak ukir prestasi tiada henti sambil dikepalkan tangannya seperti ini ya. Oh ya, SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Bisa ya? Sama. Bisa, Pak. SMK Negeri 4 Semarang. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.